Anies Baswedan, yang cawapresnya berada di tangan dia, hak prerogatif dia, itu menjadi 3. Bisa jadi 4. Erlangga juga melakukan itu terakhir jumpa dengan Anies. Nah, gerah ini sebetulnya kalau yang tersandera ini mereka kompak, udah membeberkan semua bahwa yang menyandera dia itu juga terkait, bongkar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel dengan Prof. Abbas Paha. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah. Bisik-bisik politik kenegaraan untuk yang sekian kalinya semakin hari semakin menarik dan menjadi perhatian netizen, Prof. Iya, Bib. Ya. Ini luar biasa nih. So, hari-hari menjelang penetapan capres resminya oleh pemerintah CQ KPU, ini tinggal menunggu minggu-minggunya. Tapi kalau kita lihat peta politik begini ya, seperti apa, Prof? Jadi begini, Bib. Kalau minggu yang lalu ke belakang, dengan ditetapkannya bulan April dulu, ya, Ganjar yang digadang-gadang oleh Bu Mega, oleh Pak Jokowi, kemudian diambil alih oleh Bu Mega, dijadikanlah Ganjar Pranowo, ya, petugas partai untuk capres. Dengan pertimbangan itu, Pak Joko Widodo mengendorse, ya, Erik dan Sandi untuk bermain agar cawe-cawe sana sini untuk memperlemah koalisi perubahan yang telah lebih awal dideklar oleh Nasdem dan Demokrat serta PKS. Bisa, Prof, ngomong itu, Prof? Apa, Prof? Ya, begini. Koalisi perubahan itu juga kan pada awalnya tentu belum solid betul. Jadi masih ada peluang-peluang kemungkinan untuk bisa diganggu. Karena apa? Pak Joko Widodo dan rezimnya menginginkan hanya ada 2 calon. Nah, sekarang ini dengan munculnya Anies Baswedan yang cawapresnya berada di tangan dia, hak prerogatif dia, itu menjadi 3. Bisa jadi 4, tergantung para manuver dan lobby-lobby. Nah, jadi dengan pertimbangan itu, Sandi sama Erik itu cawe-cawe itu pada tingkat cawapres. Dengan kekuatan modal yang dia punya, nah ini mau tidak mau kalau mereka jadi, berapa modal keluar, dicari lagi untuk kembalinya. Terjadi lagi lah seperti kasus sekarang ini, di mana juga caleg-caleg yang modali dirinya atau dimodali orang lain, setelah duduk, dia akan melakukan pengembalian dana yang diinvest. Mungkin plus margin yang diinginkan. Nah, jadi kembali kepada ini. Modal, ya. Kembali pada masalah ini. Nah, yang jelas, bukan anggota partai, bukan pengurus partai, untuk melemahkan koalisi perubahan, Pak Muldoko dari istana ini mau mengambil alih pimpinan daripada Demokrat. Dan sampai sekarang belum selesai. Jelas itu apa gitu dasarnya, apa latar belakangnya. Tentu sangat mudah dan gamblang, ya enggak? Terang-terangan kelihatan ini adalah menjegal Anies. Nah, kalau bahasanya Romi, ya, ini adalah yang akan mencopet Demokrat. Nah, itu kita anggap proses pengambil alihan partai jilid 1. Lama itu. Ya, gonjang ganjing. Ada jilid, Prof? Ya. Ada jilid 2? Ada jilid 2. Jilid 2-nya karena, ya, beberapa pimpinan partai
yang relatif tersandera mencoba juga lobby sana lobby sini, Caimin ke sini, Caimin ke sana, ya enggak. Erlangga juga melakukan itu terakhir jumpa dengan Anies. Nah gerah ini, ya gerah ini, ya rezim gerah. Karena itu dibangkitkanlah, ya apa yang menjadi digoreng. Ini sih goreng rebus ini. Karena inilah modal kekuatan utama. Enggak, maksudnya muncul kasus minyak goreng gitu. Oh iya, dimunculkan kasus minyak goreng atau CPO di mana Erlangga. Dan kenapa ini bisa dilakukan? Yang namanya di manajemen politik Melayu, ini LBP membuat ya bagaimana ya enggak mengumpan atau mencari pimpinan-pimpinan yang punya komunitas besar itu menjadi tersandera. Dengan itu bisa dikendalikan. Dipelihara ya? Dipelihara. Diikat hidungnya. Ikat hidungnya. Bisa tarik kan? Iya, bisa tarik kayak gini. Kita lihatlah misalnya ya, ada PAN ya. Kasusnya kehutanan. Ya, hutan berhutan. Ya. Kemudian Duren. P3. Lain lagi itu. Ada kasus lagi. Udah banyak siap kasus nih. So ketua-ketuanya udah berbaju orange, ya. Kalau dulu yang namanya orang di penjara itu bajunya belang-belang, sekarang orange, ya. Oke. Setelah itu Ganjar, ya goreng itu tadi. Lain lagi kalau Ganjar. Ya. Ganjar EKTP, ya. Nah, itu enggak punya partai, petugas partai, tapi yang adalah Erlangga dan PKB dengan kardus durennya. Tapi sebetulnya kalau yang tersandera ini mereka kompak, ya, kompak pun membeberkan semua bahwa yang menyandera dia itu juga terkait, bongkar sekalian. Dan ini kalau di negara lain yang ikut membongkar, ikut menyelamatkan negara itu dapat peringanan hukum. Jadi kalau soal bongkar ini Prof, cuma terjadi selama ini hanya kasus Sambo, bro. Kasus Sambo itu baru bongkar. Yang lainnya nggak ada yang bongkar. Oh gitu. Prof lihat ya, kasus Sambo, orang Bipda berani bongkar, selesai itu masalah kan. Ya. Tapi kalau saya lain nggak ada yang berani. Nggak ada. Padahal begini, pengurus partai pun bisa. Adili itu ketua kami, jelaskan tuntaskan. Nah, ini mestinya. Nah sekarang baru kedengaran ya KLB ya atau Munaslup ya. Mudah-mudahan tidak terlambat ya. Tapi yang lebih hebat lagi, kalau mereka ini membuat koalisi tersandera, melakukan perlawanan, membongkar semua, antara itu penyandera dan walaupun yang menyandera ini punya alat kekuasaan, karena lembaga-lembaga hukum dikuasai mereka. Tapi rakyat melihat, malah yang akan memberikan remisi kalau rapor mereka merah, itu adalah rakyat nanti. Karena apa? Wakil itu wakil rakyat, DPR itu wakil rakyat. Rakyat bisa mendaulat wakilnya. Jadi ini menarik, Prof. Ya. Jadi Prof bilang tadi ada koalisi Sandra. Ya, betul. Wah, dibentuk koalisi Sandra yang berdiri di situ orang-orang yang tersandra. Ya. Mereka bergabung. Bergabung jadi satu. Bikin statement bersama. Kami punya rapor. Silahkan lakukan yudisium. Kami lulus atau tidak. Kemudian setelah itu jalan. Dan kemudian partainya tidak bisa dijadikan untuk melakukan reduksi atas koalisi perubahan. Nah kalau koalisi perubahan menang, tentu bukan tanda terima kasih. Memang ada dalam model hukum tadi, seseorang yang membongkar satu masalah itu dan mau menjadi saksi untuk masalah yang besar, itu ada semacam keringanan hukuman. Begitu. Ini bisa dilakukan. Ini pemikiran yang jenius nih, Prof. Iya, cuma saya tidak ahli hukum, tapi bisa dicari itu. Tapi contoh ada. Coba lihat sinetron-sinetron di barat itu yang ketangkapnya itu. Nah, kalau dia mau menjadi saksi, wah, dan saksi itu diamankan, dijaga, setelah itu bersidang, dia buka. Nah, dia sendiri hanya mendapat kecil hukumannya. Jadi ada berapa koalisi? Koalisi perubahan sama koalisi Sandra. Ya, koalisi perubahan maju terus. Koalisi Sandra melakukan perlawanan. Kemudian yang menyandera kebingungan.
Itu Bib. Ya. Loh iya, kenapa? So, kasus yang sekarang ini Basarnas itu Bib, ini bisa jadi jangan-jangan pengalihan ini biar Prabowo sama Ganjar sukses di dalam menggalang massa. Tapi koalisi perubahan juga. Masih tertarik tuh dengan koalisi Sandra. Ide Iya begitu Bib. Ya. daripada ya ini bagus Bro. Daripada apa namanya terus bersambung nih berjilid-jilid ya. So begini ya ndak. Sekarang dia aman, terjadi perubahan, berubah rezim. Dia akan kena juga. Akan kena. Jadi Lebih baik kena sekarang, ringan, ya, dan kemudian perubahan kan terjadi. belum tentu kena, Bro. Dia udah punya koalisi Sandra kan kompak. Ya koalisi kompak. Buka-bukaan semua. Ya buka-bukaan, tapi kebuka. Yang salah tetap salah, hukum begitu. Iya. Cuma kalau orang per orang kan bukan partai. iya orang per orang, partainya mah enggak. Iya, itu walau alam ya. Bisa aja partainya juga bisa kan. Iya, kalau partainya terlibat dan memakan banyak itu partai, ya tutup sudah. Iya. Jadi kemungkinan partai juga terlibat kan ada. Tapi sementara ini kita lihat itu kan orang per orang kan. Orang per orang kebetulan memimpin partai. Oke, ya ini kita lihat ya enggak. Tadinya masalah BTS mau menggasak itu Nasdem, nggak taunya menepuk air di dulang, keciprak, akhirnya kena banyak ini. Nah, akhirnya apa? Nggak hidup lagi itu cerita BTS. Ya, nah, tapi biarlah kita yang tersandera bangun dan sadarlah demi nusa bangsa dan anak cucu, laporkan saja rapornya bagaimana. Akan ada yudisium kalau di perguruan tinggi. Tentu yang salah tetap salah, ya. Wong raja pun perdana menteri pun di Malaysia 2 perdana menteri itu yang sempat dihukum. Kenapa Anda ini anak-anak muda ya mbok sadarlah gitu, koalisi Sandra, bangunlah koalisi Sandra, ya enggak? Dan kalau perlu berikan dukungan kepada koalisi perubahan, makin moncreng itu perjalanannya. Nah, dan untuk itu belum beri dukungan sudah kena prit, ya kena prit sudah, kena prit lantas apa? Orang sudah, ya enggak, Februari sudah pemilu, coblos. Contoh nih, kan begitu baru ketemu aja udah per 12 jam masuk. 12 jam. 12 jam. Iya sekarang 12 jam. Ya enggak? Terus habis 12 jam ketar-ketir. Ketar-ketir, tapi saya dengar sekarang saya lihat ini Erlangga merapat ke Puan nih. Dari perlindungan kan. Queen maker iyalah kan? Apa kira-kira bahasa itu? Iya bahasanya ya mencari keadilan atau mencari perlindungan? Dua-duanya. Tapi mau cari keadilan juga sulit sebab Queen Maker ini juga ada catatan bersama Setia Novanto dan Ganjar Pranowo. Masya Allah, ini seperti di kandang kerbau, satu kerbau yang berlumpur itu kena kiri kanannya, tapi itu bisa diselesaikan. Memang ada kata-kata tiada maaf bagimu, enggak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan memaafkan. Jadi kalau saya pribadi, kalau ada koalisi Sandra ini bersatu, dia bergabung melakukan perlawanan. Oh, jangan-jangan Mas Umi bisa pindah ke koalisi Sandra. Oh enggak, kalau Mas Umi itu jalan terus, kan langkah tegap. Menarik kan? Oh menarik, tapi enggak. Kita mempunyai platform sendiri di dalam membangun bangsa ini. Nggak akan tergoyah kalau katakan ada semacam. Oh enggak. Apapun diberikan kita hanya satu. Tegakkan hukum seadil-adilnya dan mengacu pada Pancasila. Ya enggak? 5 sila itu kita laksanakan. Dan karena itulah kita mendukung Anies Baswedan. Iya, kembali ke Anies Baswedan, selalu beliau mengatakan bahwa dukungan terhadap dia itu kan dukungan spiritual ya. Gitu. Sementara lawan sebelah kan dukungan material ya. Tapi kalau menurut pendapat saya lebih dari spiritual ya. Tapi begini, ada lagi dukungan hubungan emosional. Itu saya bilang tadi. Nah kalau dukungan emosional itu Soekarnois sudah bangkit. Makanya Puan harus bangun. Iya, jadi kalau saya itu dukungan terhadap Anies jadi bukan hanya spiritual tapi keikhlasan, ingin perubahan, yang sudah menampung kekecewaan selama ini. Wow, banyak yang bangkit. Oh iya, jadi gini kalau kita bandingkan, ya seperti misalnya Anies bandingkan Prabowo.
Yang jelas Prabowo telah mengecewakan umat yang mengeluarkan kocek dari pinggangnya, bebek, ayam dijual demi berkumpul dan untuk termasuk kita. Dan saya di Satgas Pusat saya dengan Pak Joko Santoso. Ya, ini Jurkamnas ya. Setelah itu menang, terus dinyatakan kalah waktu situng, nggak melakukan perlawanan. Nah, ya. Nah, jadi malah timbul tenggelam, beliau timbul menjadi Menhan. Tenggelam. Jadi itulah Prabowo Subianto yang dia cerdas, pintar, tidak lepas dari buku. Tapi tanya kecerdasan beliau sebagai macan Asia berhadapan dengan Jokowi macan ompong. Karena itu bangunlah, lawanlah, ya enggak? Dan kemudian yang bertarung itu Prabowo sama Ganjar sekarang berebut masa di Jateng, di Jatim dan di Jabar. Kan belum mulai, oh sekarang sudah mulai, ya enggak? Prabowo juga sudah ke Solo, Ganjar sudah keliling, malah Ganjar ngumpul-ngumpulkan desa, kades ya. Tapi begitu kades kumpul-kumpul, mereka bilang kami pilih Anies. Oh ya? Iya, tidak hanya itu, TNI Polri Purnawirawan di Jateng sudah Anies. Bukan Jateng bro, Jakarta kan juga. Oh ya itu bisa di sini. Tapi Jakarta. Ini daerah ini. Ya, nah, apalagi di daerah basis Jawa Tengah. Dukungan terhadap Anies ini ya di luar biasa ya. Iya betul. Kita bisa melihat sendiri dengan mata telanjang ya, tanpa dikondisikan yang begitu mengalir kayak air bah ya. Ya. Dahsyatnya dukungan ini gitu. Jadi mudah-mudahan yang seperti Anies bilang itu dilawan sebelah tuh, dengan material yang tidak ada batas ya, tidak ada tidak ada berseri ya. Kalau uang itu tidak ada serinya lagi, saking banyak uang. Tapi di kelompok Anies ini spiritual, tapi di samping itu sedang ya bukan hanya spiritual, semangat perjuangan. Iya, dulu pun juga waktu zamannya Prabowo Sandi itu, ya berapa sih modalnya keluar? 1 triliun kok. Oh, dari mana? Yang tahu saya kalau saya hitung jumlah pendukung Satgas itu dan relawan bertriliun itu dari kocek mereka. Dana saksinya kemana? Saya juga heran, tadi bilang keluar 1 triliun, tapi di Jurkamnas tidak pernah kampanye, kan gitu. Jurkamnas nggak pernah kampanye, hanya rapat 1 kali. Selesai. Bolak-balik senangnya sama Pak Jokowi, kapan kita ini? Masih belum. Akhirnya hanya 1 kali rapat, habis itu ukur baju. Sampai sekarang bajunya nggak tahu ada di mana tuh. Ya, yang keliling malah saya dengan Pak Josan. Saya ke Kalimantan, saya ke Pekanbaru, ke Sumbar, ke NTB, ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Iyalah. Balik lagi ke Golkar yang jilid 2. Jelas jilid 2 begini ya. Jadi kalau mayoritas, jadi Golkar sebagai partai besar, sebagai partai yang sudah matang dan dewasa, ya enggak, itu diobok-obok, tapi sekarang generasi di bawahnya ini, yang juga seangkatan dengan Erlangga, itu sedang merapat. Silahkan ambil itu tanda tangan yang ada di tangan Erlangga. Mereka sedang bergerak untuk munaslup. Tetapi LBP kelihatannya enggak mau, tapi ditawari mau juga gitu. Nah, jangan-jangan Pak Joko Widodo juga mau ini. Soal untuk ke depan kan perlu partai yang menganukan. Soal di PDIP kan dia cuma petugas partai. Masa iya sih itu, Prof? Atau mau ngambil PDIP beliau? Ya enggak lah, ada Puan. Mana bisa lawan Soekarnois. Jadi gagal ngambil Demokrat, cari yang lain gitu. Ya, Jokowi enggak terlibat lah, tapi tahu persis Muldoko ngambil buat siapa gitu. Buat siapanya. Jadilah dinamika, dialektika, romantika, perpolitikan anak bangsa kita ini. Ya, Malaysia sudah bergerak melakukan pembangunan dan pembersihan. Nah, Indonesia masih lagi mau ngambil konsultan lagi dari Cina untuk membangun IKN. Ya ampun, tahu nggak Bib? Kita anak bangsa ini, saya di Timur Tengah lihat, ya dari zaman Ali Sadikin dulu, kita sudah mengirim tenaga ahli ke Timur Tengah untuk melakukan menata kotanya.
Ya enggak, kawan-kawan di tata kota dulu dikirim oleh Pak Ali Sadikin, dikirim oleh Pak Menteri PU dulu itu. Mampu kita bangun jalan layang, bangun tol di luar. Bu Mega pun ada proyek tolnya dulu. Jadi hanya Allahu Akbar. Ya, untuk landscape, untuk ini ya. Kita tata kota kita itu istimewa, Habib. Habib kalau tengok tempat-tempat, dulu saya di Thailand, kaget saya bukan main. Prof, kembali lagi ke Golkar. Iya. Sebetulnya sangat menarik kita diskusikan ya. Kita diskusikan di sini karena ya menjadi concern saya ya. Karena kita melihat Pilpres ini sudah diambang pintu ya. Sudah diambang pintu, tiba-tiba kegaduhan baru muncul ya dengan apa namanya dipanggilnya Erlangga ke kejaksaan. Terus berkembang isu liar ya kemana-mana, dan ini potensi untuk apa namanya elit ini semakin apa namanya karutan politik kan semakin membesar. Jadi sampai di dalam Golkar sendiri sudah mulai merasakan goncangan yang luar biasa. Jadi menurut Prof ini kira-kira apa yang paling bagus dilakukan oleh Golkar? Kalau Golkar ikut sajalah. Di sana itu ada politisi hebat, ada Akbar Tanjung, ada pengusaha dan politisi juga itu Pak Abu Rizal Bakri. Ya, ada Abu Rizal pengusaha juga. Ada Agung Laksono. Ya, kemudian ada Wapres kita mantan. Ya. Yusuf Kala. Apalagi sih? Ya. Jadi sudah. Dan yang generasi muda juga sedang bergerak sekarang. Munaslup. Nah, sekarang tinggal biasanya begini. Kan Munaslup itu kan nanti daerah-daerah yang menentukan. Munas itu digiring. Terus apa keputusannya? Keputusannya misalnya ialah Pak Erlangga buat statement, kalau terpaksa saya harus berhadapan dengan hukum, lanjutkan dan pimpinlah oleh saudara. Nah, dia tunjuk orangnya nanti. Selesai. Jadi tetap ya, dia akan menjadi cadangan buat ya koalisi perubahan. Malah kalau perlu dia pesan, bergeraklah yang muda-muda, dukung koalisi perubahan. Artinya dia menyiapkan dirinya sebagai martir untuk anak cucu bangsa ini. Ya memang itu kalau kita melihat kenyataan di lapangan, ini sampai semua partai kan terpecah. Ya, terpecah. Sebagian mendukung koalisi perubahan, sebagian masih bertahan manut dengan ketua umum partai. Sementara ketua umum partai ini ketiga-tiganya yang kita lihat ini kan ada Caimin, ada Erlangga, ada Zulkifli Hasan, ini kan semuanya yang seperti kita bilang tadi kan masih tersandra gitu. Sehingga potensi untuk bicara lantang atau bicara keras ya tentunya nggak berani ya. Ya sekarang harus berani dia buat koalisi tersandera, buat press release. Kami telah melakukan kesalahan. Ya, kali telah melakukan satu kesalahan. Mohon maaf kepada anak bangsa ini. Tapi pemilu harus jalan, Pilpres harus jalan. Nah, itu aja. Benar-benar pemikiran yang luar biasa gitu. Oh, berat memang secara, tapi tidak sekarang berubah pun, dan Allah ridho Anies Baswedan ya, beliau bukan pendendam, tidak, dia hanya akan menegakkan hukum, tetap kena juga. Jadi, pemecahan masalah ya? Ya, pemecahan masalah. Sebab yang namanya problem solving and decision making, teori pengambilan keputusan itu kan bisa gini. Kalau dulu mau kemana kita, udah cepret, banyak ke sana, arah ke sana. Bisa juga tarik kancing baju, ya enggak? Lawan tidak katanya kan, masih ragu. Pakai PSDM, ya enggak? Decision tree namanya, atau pakai fishbone process. Banyak teknik pengambilan, tapi teknik pengambilan keputusan itu warnailah diri itu dengan jiwa Pancasila. Ya enggak? Masyarakat akan memaafkan, kalaupun ada kesalahan sedikit akan dimaafkan. Salah banyak dikurangi.
beban hukum yang akan, dan saya paling di depan nanti untuk memperjuangkan mereka-mereka yang mau menjadi martir untuk tegaknya NKRI ini. Saya galang nanti komunitas yang saya kenal. Tapi siaplah mereka menjadi martir. Adakan perlawanan. Toh, kini kena, nanti pun kena. Lebih baik kena sekarang, meringankan yang akan datang. Nah, gitu. Dan ada di bawah. Dan punya kesah. Dan legasinya luar biasa. Akan masuk di dalam tinta emas. Inilah tokoh-tokoh tersandera yang telah membangun dan membangkitkan cinta negeri, ya enggak? Dan mereka, kami cinta Indonesia. Nah itu. Nah, jadi, tapi ini bukan kaminya Gatot sama apa ini sama Ahmad Yani, itu lain ya. Itu bagus juga lah jalan itu. Tapi ini kami yang tersandera tadi. Ya ini menarik loh. Ini mungkin belum pernah ada yang bahas loh. Ya kalau saya itu saja, karena apa? Apapun dalam catatan sudah. Tapi kalau mau dicatat dalam tinta emas, lakukan perlawanan, terima apapun. Bukan perlawanan kok. Perlawanan itu maksudnya perlawanan dalam dirinya. Iya. Nah, artinya gini, kalau daripada kerbau ditusuk hidungnya, tarik terus-terusan kan satu saat kan berontak dong, jangan diem aja kan gitu. Oh gitu, ya, boleh, kan, boleh. Kan? Boleh. Kan udah selama ini kan begitu tuh, terus tarik macam-macam, panggil KPK, macam-macam panggil kejaksaan gitu loh, macam-macam. Jadi dihantui oleh dosa kan gitu kan. Nah, jadi pada seperti itu ya, seperti ide Prof tadi itu ide Cemerlang. Jadi begini, Bib, ada pertanyaan. Kita yang pensiunan nih, apa kabar? Gimana? Wah enak, tidur aman. Terus temannya bilang, saya ini masih deg-degan. Kalau bunyi aja di jalan tuh mobil, bep, 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 itu seperti mobil polisi, deg-degan. Emang kenapa? Dulu saya ikut macam-macam. Oh, udahlah, tobat aja sudahlah. Enggak? Kalau cerita begini ada yang menarik nih, Prof. Oh iya, Bib. Jadi jangan, Bib. Kawan-kawan itu jangan pikir yang banyak duit, banyak ini segala macam, tinggal Pondok Indah, Bintaro, sektor anu itu tidurnya juga nggak nyaman. Begitu berbunyi mobil yang kayak mobil polisi, itu jantung dia juga bergetar itu. Nah, ini dicomot nih. Kenapa? Kisah lama pun diangkat. Ini Erlangga ini kan tahun 2000 ya, CPO udah lama ini. Tiba-tiba muncul lagi karena ada sesuatu. 12 jam lagi. Apa nggak haus itu? Bukan cuma lapar juga. Ya itulah, Bib, kisah-kisah kehidupan. Tapi kalau saya juga ya antara prihatin dan apa ya, dan apa ya, itu sangat mempersiapkan seperti apa ya, karena di satu sisi kita kepengennya pemilu ini segera mungkin bisa jalan, bisa rapi, tapi sampai hari ini tuh karut-karutnya makin nggak karu-karuan itu. Oke, iyalah, jadi ini ya sudah heboh orang dengan tanggal 10 Agustus. Kita lihat nanti apa. Dan saya juga akan terlibat. Mungkin nonton atau ikut. Nonton atau ikut. Nah, yang kedua artinya kita menyebut yang tersandera tadi, itulah manusia tempat khilaf. Saya pun mungkin Habib pun. Tapi yang jelas mereka adalah anak-anak bangsa yang cerdas. Ini kan ada dua pilihan, Prof. Ya, Prof bilang tadi kan. Jadi pada nanti tetap masalah yang selama tidak selesai, nanti ujung-ujungnya anak cucu yang menanggung. Ya kan? Lebih baik sekarang tuntasin. Jadi rasa cemas, degup-degupnya udah nggak panjang lagi, selesai sudah. Ini semacam pengakuan dosa, selesai. Ya kan? Ya. Pengakuan dosa, saya telah melakukan kasus apa, uang sekian yang saya korupsi, ini sebagian saya kembalikan pada negara, ya terserah mau dukung. Dan bos juga kebagian gitu. Iyalah. Selesai. Arti itu buka-bukaan sekalian gitu loh. Iyalah. Supaya tuntas. Kalau ini kan menjadi sandra menjandar kan, ya itu tuh gara-gara sandra resort tadi. Resort itu kan alat sandra kan. Iya, dulu kan supaya SBY jangan tampil kan begitu. Nggak taunya melejit lebih ya. Iya. Oke, nah jadi ya begitulah, Bib, suka duka kita, tapi balik lagi.
betapapun yang tersendera ini anak bangsa yang baik. Mereka mempunyai pendidikan, khilaf dalam perjalanan. Mereka juga punya gerbong besar. Dia juga punya gerbong besar. Saya juga manusia tentu punya kekhilafan. Habib tentu juga. Tapi berkelompoklah. Hadapilah masalah itu dengan berjiwa besar untuk anak cucu dan negara kita. Jadi apa namanya semacam apa namanya peobatan nasuha. Ya. Dan kemudian rezim selesaikanlah KPK dengan baik, turunkan Firly dan timnya, selesai. Ya. LBP, Opung, sudahlah, jangan sendera menyendera juga. Ya enggak? Cukuplah. Pulang kampung, ya kan Opung selalu bilang kampungan, Opung juga pulang kampung lah. Ada sekolah yang bisa dirawat. Nah, kepada Pak Joko Widodo, ya barangkali home industri itu dikembangkan lagi. Ya, sehingga kalau di Thailand, rajanya itu berkebun, rajanya bermasyarakat, ya. Nah itu. Banyak Mas Widra. Ya, nah kalau tokoh-tokoh Masyumi, mereka menjadi pendidik, mereka menjadi pendakwah, mereka kembali ke masyarakat, mereka kembali dan seperti rakyat biasa. Tidak dendam, ya. Mesir Muharram kena sekian tahun tanpa sidang. Buya Hamka juga sekian tahun tidak sidang. Malah diminta nyolati, ya. Pak Harto, ya harus begitulah. Ya. Ya, memang kalau kita melihat ke belakang itu banyak apa namanya negarawan ya. Oh negarawan, ya. Yang perlu dijadikan teladan ya. Iya betul. Generasi sekarang harus banyak belajar ya. Banyak belajar, jangan kayak sekarang ini anaknya Aidit, apanya Aidit mulai berkuar-kuar, malah nyalah-nyalah ya. Punya hak ya. Silakan dia muncul publik apa bagus. Melurus sejarah ya, kalau tadi ada sejarah yang memang kelam ya, coba dia munculkan dia nggak buat kita nggak jadi masalah kok. Yang penting anak bangsa jangan terpecah belah gara-gara fitnah itu aja bro. Ya. Kalau apa namanya kemauan politik atau dukung sana dan sini ya biarnya nggak apa-apa. Makin hidup jadi demokrasi kita. Ya. Oke, banyak sudah dibahas, banyak yang akan diceritakan. Tapi mungkin ada episode-episode lain dan semakin kencang semakin dekat. Ini semakin juga diskusinya makin keras. Mungkin saran Top ya, lagi kepada kalau tadi kita sarankan sebagai bikin apa namanya koalisi sandra ya. Di satu sisi ya, di sisi lainnya apa namanya untuk menuntaskan masalah kejaksaan ini kan banyak gonjang-ganjing bro ya. Banyak gonjang-ganjing, tarik menarik, apa tuh kira-kira terutama penegak hukum ini. Apa yang mereka harus lakukan ini? Ya kalau itu kan seperti yang tadi. Sebetulnya sekarang apapun di dalam kelembagaan. Sebab sekarang tidak ada lembaga tertinggi negara, tidak ada. Dan tidak bisa apa-apa, kalau dulu kan ada. Kita bisa melihat kan akhir-akhir ini banyak penilaian dan kasat mata bahwa penegakan hukum itu sudah terkooptasi oleh kekuasaan. Iya, jadi itu yang saya katakan. Jadi kata kuncinya semua itu dalam satu komando, terkunci di sini. Kemudian yang dikunci itu adalah lembaga-lembaga penegak hukum dikendalikan. Oke, sekarang kan sudah berjalan sekian lama. Sedang berjalan. Iya, kan banyak gonjang-ganjing, banyak kegaduhan sana sini. Betul. Nah, apa solusinya? Ya, solusinya yang memegang kendali ini sadar bahwa ini adalah salah, tidak pada tempatnya yang dilakukan. Untuk itu kembalilah ke jalan yang benar. Tegakkan hukum, fungsikan lembaga-lembaga penegak hukum. Yang tidak atau tidak bagus, gantilah personelnya. Nah dengan demikian, waktu yang beberapa bulan lagi ini meninggalkan kesan-kesan yang baik sebagai legacy yang baik dari seorang pimpinan negara, yaitu Pak Joko Widodo. Saya masih berharap, berdoa untuk beliau melakukan hal-hal tersebut. Dia didamping oleh Pak Maruf Amin ya. Oh ya, ini Pak Maruf Amin juga kita berharap juga ya supaya beliau di akhir-akhir jabatan ini beliau proaktif ya. Proaktif, banyak hal-hal yang kegaduhan terakhir ini ya seharusnya beliau apa namanya ya sebagai wapres, sebagai ulama,
sebagai orang tua yang segudang pengalamannya mesti ikut proaktif juga ya. Ya, supaya betul. masalah ini Ya, tuntas ya. betul. Gitu. Karena kalau makin ada semacam proses pembiaran ya, semakin hari semakin liar ya, Prof ya. Ya. Gitu. Ya, begitulah suka duka negara kita NKRI. Ya, Suka duka. suka duka. Baiklah, bisik-bisik ini kita sambung dengan suka duka menjadi elit politik. Ya, Prof. betul. Bisik-bisik politik kenegaraan ini semakin hari ya, semakin bersemangat ya. Tiap hari kita ketemu, tiap hari kita kupas. Yang kita kupas semakin dalam, semakin Ya. luas, dan semakin banyak yang kita temukan di dalam. Ya, Dan ini masih PR besar kita, Prof. ya, betul, Bib. Ya, Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat, sehat walafiat. segar dan waras. Nah, sehingga kita terus bisa menyampaikan ya bisik-bisik ini kepada netizen khususnya dan kepada bangsa negara khususnya elit politik. Ya, cobalah sekali-kali menjadi pendengar yang baik ya dari beberapa podcast yang ada di Indonesia ini. Ya, jangan cuma mereka lupa dengan dunia ya, dengan pesta poranya, dengan kumpul sana sini, dengan segala macam kemewahan, tapi mereka lupa apa yang mereka akan tinggalkan, dan kewajiban mereka jangan sampai mereka lupa. Ya. Bahwa mereka itu punya tanggung jawab dunia dan akhirat. Betul, Bib. Jadi tidak cukup dia di dunia, di akhirat pun dia harus pikirkan itu. Jangan menjadi beban ya. Ya. Itu kalau beban itu turun-temurun kan nggak bagus ya, Prof. Ya, betul. Gimana, Prof? Masih Ya, saya rasa barangkali besok ya, pagi sore kita bahas lagi hal-hal lain dalam rangka pencerahan kepada anak bangsa ini. Ya. Baiklah, bisik-bisik politik ini bisik-bisik politik kenegaraan yang hampir tiap hari kita tayangkan di Khas Channel menjadi proses pembelajaran. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti terus polling dan jejak pendapat di Khas Channel. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita ketengahkan ya di publik ya tentang kondisi kekinian ya, termasuk yang kita bahas ini selalu ada di polling Khas Channel. Terima kasih, Prof. Ya, Allah.